Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bergabung lagi dengan saya di Daily Lisa John. Pada video kali ini saya akan menjelaskan mengenai pengaruh perencanaan pajak atau tax planning dan tax to book ratio terhadap profitabilitas. Nah, ini untuk jurnal ini menggunakan perusahaan manufaktur pada sektornya semen, perusahaan yang terdaftar di BEI tahun 2013 sampai 2017. Nah, teman-teman yang belum mendapatkan judul ini bisa sebagai acuan untuk penelitian teman-teman sekalian. Oke, teman-teman, saat ini saya akan memberikan contoh bagaimana cara mentabulasi datanya. Oke, pada awalan kita harus mencari seleksi sampel terlebih dahulu. Nah, karena yang akan digunakan adalah perusahaan manufaktur, seluruh perusahaan manufaktur, jadi tidak subsektor, tapi perusahaan manufaktur. Periodenya tahun 2016 hingga tahun 2020. Nah, di sini teman-teman bisa lihat nanti caranya mencari perencanaan pajak atau TRR-nya itu dari net income, laba bersih dibagi dengan EBIT. Nah, untuk tax to book ratio, teman-teman bisa lihat di sini rumusnya adalah ini laba setelah pajak dibandingkan dengan laba sebelum pajak atau T ini dibandingkan dengan laba setelah pajak. Nah, untuk profitabilitasnya atau diukur dengan ROA itu rumusnya adalah laba bersih setelah pajak dibagi dengan total aset. Oke, untuk selanjutnya teman-teman bisa lihat di bagian Excel sini. Nah, ini populasi sudah ketemu, populasinya sebanyak 195. Nah, ini 195 ini sumbernya dari sini, sudah ada sumbernya. Nah, untuk awalan menggunakan ini total aset. Nah, di sini teman-teman bisa lihat ya warnanya hijau sama warna kuning. Warna hijau ini adalah perusahaan yang IPO-nya setelah tahun 2016. Jadi karena penelitian ini dimulai dari 2016 sampai 2020, maka yang hijau ini adalah perusahaan itu bergabung ke BEI itu periode setelah tahun 2016. Misalkan di CAKK, ini perusahaan bergabung di tahun 2018. Nah, untuk hasil seleksi sampelnya ini teman-teman bisa lihat di sini. Setelah melalui proses seleksi sampel itu diperoleh sampel sebanyak 59 perusahaan. Nah, nanti untuk totalnya total sampelnya itu adalah 59 dikalikan dengan 5 tahun karena periodenya adalah 2016, 17, 18, 19, 20. Oke, nah ini ini proses seleksi sampelnya, di mana satu itu adalah perusahaan yang terdaftar dari tahun 2016 hingga tahun 2020. Jadi kalau yang hijau tadi, misalkan di sini tadi hijau itu adalah perusahaannya bergabung atau IPO-nya tahun 2018, maka tidak bisa dijadikan sebagai sampel. Oke, untuk seleksi yang kedua itu adalah perusahaan yang tidak mempublikasikan laporan keuangan per Desember. Misalkan di sini ada CPRO, KBRI, di sini untuk tahun 2020 untuk mencari datanya, laporan keuangannya dia tidak publikasi. Nah, untuk kriteria yang ketiga itu adalah perusahaan yang menggunakan mata uang rupiah. Oke, yang menggunakan mata uang rupiah sudah saya kasih warna kuning, di mana kuning ini adalah perusahaan menggunakan mata uang dolar. Nah, teman-teman bisa lihat di sini ada 27 perusahaan yang menggunakan mata uang dolar. Untuk kriteria yang keempat itu adalah perusahaan yang mendapatkan laba. Jadi di bagian ini ada
Kira-kira sekitar 49 perusahaan itu mengalami kerugian. Nah, kerugian ini bisa dilihat di bagian laporan laba rugi, terutama di laba tahun berjalan atau laba setelah pajaknya. Oke, jadi hasil seleksi sampelnya diperoleh sebanyak 59 perusahaan. Nah, untuk proses datanya, nah teman-teman bisa yang dicari tadi seperti ini. Misalkan kita tadi akan mencari TRR untuk variabel X1 nya adalah TRR seperti di jurnal ini TRR. Nah, untuk yang variabel yang keduanya itu adalah ini text to book ratio. Nah, untuk variabel Y-nya itu adalah ROA. Nah, teman-teman bisa lihat di sini untuk laba setelah pajak. Nah, misalkan saya akan memberi contoh untuk perusahaan INTP. Jadi, teman-teman harus memiliki laporan keuangan masing-masing perusahaan yang dijadikan sampel. Misalkan saya akan memberi contoh untuk perusahaan INTP. Nah, ini saya ada laporan keuangan perusahaan INTP tahun 2020 dan 2019. Nah, untuk mencari ini TRR. Nah, TRR teman-teman harus melihat di bagian laba rugi, terutama teman-teman harus mencari laba setelah pajak dan EBIT. EBIT itu adalah laba usaha. Oke. Sekarang dilihat di bagian laba rugi. Nah, ini karena di sini tidak ada tulisan laba usaha, maka teman-teman menghitung sendiri. Jadi di sini misalkan untuk ini dulu laba setelah pajak. Laba setelah pajak teman-teman bisa lihat di bagian ini. Laba setelah pajak berarti ini ambil 1806337. Oke, 1806337 sudah ketemu 1806337. Nah, sedangkan untuk EBIT atau laba usahanya teman-teman harus melihat di sini. Ini ada laba bruto, ada beban usaha, beban operasional, sampai di beban operasional saja. Jadi ini 511, misalkan ini saya cari kalkulator. Nah, ini dulu aja. Ini saya kopikan, ambil di sini. Ini tadi laba brutonya. Terus beban usahanya di sini. Terus untuk beban operasi lain. Oke. Nah, teman-teman bisa mencari laba usahanya, tinggal dijumlah saja. Oke, ini seperti ini. Nah, ini misalkan ini sama enggak? Nah, ini 1875945. Karena di sini dalam jutaan. Nah, ini dalam jutaan, maka tinggal dikalikan 1 juta. Oke, sama. Nah, setelah ketemu laba setelah pajak dengan EBIT atau laba usaha, nah ini teman-teman bisa mencari TRR-nya. Karena apa? Laba setelah pajak dibagi dengan laba usaha, nanti ketemu TRR. Oke, untuk variabel yang kedua itu text to book ratio. Text to book ratio itu dicari dari laba sebelum pajak dibagi dengan laba setelah pajak. Oke, teman-teman bisa mencari laba sebelum pajak. Ini laba sebelum pajak 2148328. Oke, 2148328 dibagi dengan laba setelah pajaknya. Laba setelah pajaknya ini 1806. Oke, 1806 sudah ketemu. Nah, sekarang tinggal mencari text to book ratio. Laba sebelum pajak dibagi dengan laba setelah pajak, maka sudah ketemu text to book ratio-nya sebesar 1,19. Untuk mencari ROA atau profitabilitas,
itu adalah laba setelah pajak dibagi dengan total aset. Nah, laba setelah pajak dibagi total aset, misalkan di sini total aset teman-teman mencari di bagian neracanya. Oke, ini adalah total aset untuk tahun 2020 itu sebesar 27344.672. Nah, di sini 27344.672. Oke, sudah sama. Nah, nanti tinggal mencari rumusnya saja, tinggal dibagi. Nah, nanti ketemu ROA-nya sebesar 0,066. Nah, teman-teman, ini sudah saya share bagaimana mencari perencanaan pajak atau TRR dan variabel tax to book ratio dalam mempengaruhi return on asset atau profitabilitas. Semoga bermanfaat, tetap jaga kesehatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.